Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebun Kosong 05 Pagi, Bu Sulasri, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bu Dian Nur Fatmawati, serta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita bisa dipertemukan kembali dengan kondisi sehat walafiat di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin. Oke, di sini saya ingin berbagi ya Bu, ingin sharing tentang yang sudah saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 dari modul titik 1 sampai modul titik 4 ini. Di sini desiminasi modul 1.4 budaya positif. Oke, lanjut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi yang saya pelajari selama ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mempunyai dua kodrat. Yang pertama ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memfokuskan kita sebagai guru itu berpusat kepada anak, menghamba kepada murid. Nah, jadi apa sih kodrat anak? Apa sih kodrat alam? Apa sih kodrat zaman? Nah, jadi kalau kodrat zaman itu kita mengajar sesuai dengan zaman sekarang, karena pasti setiap zaman itu beda. Mungkin Bapak Ibu guru dulu ketika diajarkan, ketika masih menjadi murid, masih banyak salah sedikit dihukum. Pokoknya masih zaman VOC lah, waktu Ibu Bapak guru masih menjadi murid-murid. Nah, sekarang kita memasuki kodrat zaman di mana memasuki era modern atau digitalisasi. Jadi mau tidak mau kita harus terus sebagai guru harus belajar dan berkembang di era global yang sangat maju ini, terutama di DKI Jakarta. Nah, lanjut kodrat alam. Nah, kalau kodrat alam itu anak itu mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa samakan. Tidak ada yang namanya anak itu bodoh, anak itu tidak bisa, tidak ada seperti itu. Yang saya pelajari dari teori Ki Hajar Dewantara itu, anak itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Mungkin ada yang punya potensi di bidang olahraga, ada juga yang mungkin potensinya di bidang seni, ada juga di bidang akademik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak-anak itu sendiri.
Jadi mungkin nanti untuk penilaian juga kita mungkin harus ada observasi untuk ini anak bagusnya di mana, ini anak bakatnya di mana. Jadi kita tidak salah sasaran, Bu. Oke, itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, masuk di slide kedua adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau budaya positif yang sudah kita jalani selama ini itu ada 5S ya Bapak Ibu. 5S, sopan, salam, santun, senyum, sapa. Balik ya Bu ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terima kasih Bu Dirin. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Oke, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh restitusi segitiga restitusi. Oke, saya akan membacakan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Oke, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, Bapak Ibu, kita mungkin sedikit akan mengaplikasikan. Oke, saya buat komitmen dulu. Yang di sebelah kanan saya adalah orang A dan yang sebelah kiri saya adalah orang B. Oke, ayo kita praktikan bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nama kegiatannya cobalah buka. Oke, kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. A berarti yang sebelah kanan. Oke. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Salah satu dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Oke, orang A mengepal dengan sekuat tenaga karena sesuatu yang sangat berharga sedang ada di genggaman. Oke. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, sekarang yang tugas yang B di sebelah kiri saya. Coba buka dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman yang A. Oke, boleh nanti dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari uang agar teman Anda yang A bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, kita coba. Iya, sebelahan. Maksud saya sebangku, tapi sebelah kanan saya yang A. Nah, sebangkunya lagi yang B. Oke, terima kasih. Oke, coba. Berhasil nggak dibuka? Coba. Sekuat tenaga, yang A sekuat tenaga. Kebuka nggak? Oh, nggak bisa kepal. Gimana? Bu Ari, kebuka nggak? Nggak kebuka. Gimana?
yang berhasil terbuka? Tunjuk tangan yang berhasil terbuka. Oh, berhasil terbuka. Kelompok Umar, Pak. Oh gitu, bagus sekali. Bu Ririn berhasil. Oh kuat, berarti. Oh luar biasa Bu Ririn. Berarti komitmennya sangat kuat ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu juga. Oke, itu tadi sebuah kegiatan posisi kontrol. Itu sebuah kita bisa nggak sih membuka gitu. Lanjut, masuk ke perubahan paradigma belajar. Yang saya ambil dari sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut. Disiplin positif. Materi kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa makna disiplin? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Pak Mukis bilang mengikuti aturan. Ya, Miss Fia? Taat pada waktu. Taat pada waktu. Ada lagi? Tertib. 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 Ada lagi? 3. Oke. 3. Benar tidak? Benar. Semuanya benar. Oke. Tapi disiplin, makna disiplin yang saya ingin berbagi seperti ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Oke, benar tadi taat, segala-galanya benar. Nilai-nilai yang kita hargai itu semua adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, yang ketiga, di sini ada yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar itu sendiri. Oke, kebutuhan dasarnya ada apa aja sih? Oke, di sini ada gambar hati. Gambar hati itu melambangkan cinta kasih atau sesuatu yang bisa diterima. Jadi hatinya berdebar-debar gitu. Kalau ada yang bilang I love you berarti apa tuh? Gombal. Oke, yang kedua ada gambar bintang atau bersifat penguasaan. Oke, lanjut. Ada gambar balon juga di sini. Balon itu artinya sebuah kesenangan, dan yang terakhir kupu-kupu. Kupu-kupu simbolnya itu kebebasan. Survival di sini artinya bertahan hidup. Berarti jika ingin bertahan hidup, orang butuh cinta, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Oke, di realitasnya atau setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin kita berpikir ada sebuah kasus
Oke. Stop sini sebentar. Oke, ada sebuah kasus. Yang pertama, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, ada yang bisa jawab tidak nih? Agus, ini anak Bu Ria seorang guru, ada murid namanya Agus. Nah, Agus seringkali nih minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Oke, kalau Bapak Ibu punya murid kayak yang saya lakukan adalah saya akan memanggil Agus untuk saya bertanya kepada Agus kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi nih kalau perkiraan saya bahwa Agus itu tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, baik itu berupa makanan ataupun uang. Gitu. Kalaupun ternyata Agus tidak dibawakan makanan, saya akan menyuruh teman-temannya untuk berbagi makanan kepada Agus. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ririn. Hebat sekali ya. Sangat benar Bu Ririn. Nah, jadi penerapan disiplin positif dalam kebutuhan manusia sudah dijelaskan oleh Bu Ririn tadi, itu sangat hebat. Oke, di sini kebutuhan manusia survival itu yang Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, benar. Oke, kebutuhan cinta. Teman Agus jadi perhatian sama Agus. Oke, lanjut. Untuk kekuatannya, dia merasa karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Oke, untuk kebebasannya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Oke, lanjut. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Oke, berarti setiap sudut pandang orang tuh berbeda-beda. Mungkin ada, wah Agus mah ambil makanan mulu Bu, Agus nakal Bu Agus nggak punya duit Bu Agus bla 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 bla. Nah, jadi ini dari berbagai sudut pandang dan setiap kebutuhan manusia yang seperti ini gitu, yang harusnya guru melihat anak-anak kenapa sih dia seperti itu gitu. Lanjut, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Oke, ada cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau itu, mengapa? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu?
Bu Marwa silakan. Kalau saya tidak setuju sama sikap Pak Seno, karena kan kalau belum tentu anak bisa menjawab, kan ada bisa hukuman yang lain atau konsekuensi yang lain. Kalau seperti itu, apalagi sampai ditertawakan anak-anak, jadi malah berpikir, oh kalau salah jawab pasti bakal ditertawakan. Gitu. Terus kalau tindakan Pak Seno terhadapnya pada sebuah hukum atau konsekuensi, jawabannya sebagai hukuman, karena itu lebih menghukum, bukan ngasih pemberitahuan kepada, oh kalau kamu jawabnya salah harusnya seperti apa, atau enggak diperbaiki lebih baik. Jangan hanya dihukum saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Marwa. Keren sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Marwa. Oke, hebat sekali ya guru-guru di SDN Kebon 005 ini. Oke. Lanjut. Di sini ada table tentang identitas gagal dan identitas sukses. Oke, kalau hukuman, identitas gagal, hukuman itu konotatifnya negatif. Kalau identitas sukses, di sini ada namanya konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu bentuknya netral dan restitusi itu bentuknya positif. Restitusi itu sendiri perubahan perilaku yang menuju ke arah yang positif. Nah, di sini ada tabel salah satu contohnya. Kalau bentuknya hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Kita bagaimana merubah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kita hilangkan, kita ubah menjadi sesuatu yang mempunyai konsekuensi saja, nggak usah hukuman. Berarti konotasinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau perubahannya, restitusi merupakan pilihan. Oke, kalau hukuman yang kedua, contohnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Oke, kita bisa ubah menjadi konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke, ini salah satu table antara identitas gagal dan identitas sukses. Oke, di sini ada contoh. Oke, di sini ada contoh. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Oke, saya bertanya nih sama Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita sepakat hukuman. Oke, contrek. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Keren-keren ya. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mantap. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti ada jawaban yang tepatnya setelah ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Ayu, hukuman apa konsekuensi Bu Ayu? Hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah? Oke, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita lihat. Ding 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 ding. Wah, benar semua. Tepuk tangan untuk ibu guru dan bapak guru hebat. Ya, itu
Hebat-hebat pokoknya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya hukuman konsekuensi apa? Bentar. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke semua perilaku memiliki tujuan. Tadi di sini ada dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, motivasi eksternal itu ada yang tahu nggak apa? Iya, motivasi yang datangnya dari luar. Kalau motivasi internal, motivasi dari dalam atau dari diri sendiri. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Oke, yang pertama dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lebih baik apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Oke, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Lebih baik apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Oke, yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Siapakah Bapak Ibu guru di mata murid-murid? Sebagai apa kita? Posisi kontrolnya seperti apa? Oke, di sini ada sebuah pertanyaan dan siapa yang mengatakannya? Kalau ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakannya pasti pembuat orang yang merasa bersalah. Oke, kalau ada pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu yang mengatakannya itu adalah seorang yang suka penghukum. Oke, pertanyaannya berikutnya, ayolah lakukan demi ibu. Itu biasanya guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, kalau pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memposisikan sebagai guru sebagai pemantau. Oke, berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Itu memposisikan guru sebagai seorang penghukum. Oke, kita banyak cerita ya dan kasus ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita speaking dulu ya. Speaking dulu, ikutin saya yuk. Kita nyanyi itu dulu. Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Apa kan ya Bapak Ibu? Potong bebek angsa. Ya. Tapi diganti vokalnya jadi I semua. Oke, iya. Ayo, kita bisa ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Oke, lanjut untuk kasus pertama. Saya bacakan ya. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natalie mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tetapi
tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Ati. Bu Ati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Oke. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, posisi kontrol guru di sini sebagai teman tuh yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur sebagai kepala sekolah. Oke, tolong bantu ibu ya. Oke, bagus-bagus ya, keren-keren ibu-ibu sini ya. Nggak apa-apa. Kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Oke, di sini kalimat sebagai manajer, ada yang tahu di mana posisinya? Kalimat sebagai manajer. Hal apa yang bisa dilakukan dulu untuk masalah yang mesti itu adalah hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ya, benar sekali Bu Riri. Tepuk tangan untuk Bu Riri lagi. Ternyata masih berlanjut ceritanya. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya akan kembali mungkin ya bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menggapai, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menyanggupi. Yang mengajari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke, dari cerita tersebut sangat menarik ya. Oke, lanjut. Nah, di sini
Instruksi tersebut itu ada posisi kontrol. Bisa dilihat di tabel tersebut. Kalau penghukum, guru berbuat menghardik dan menunjuk dan berkata, kamu kalau tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, jika seperti itu, maka hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Oke. Apa? Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut Gosen. Oke, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke, Bapak Ibu guru, ada yang tahu nggak perbedaan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Sama atau berbeda? Kenapa berbeda, Bu Marwah? Oh, beda. Kesepakatan yang disepakati sama. Keyakinan yang harus diyakini, kalau kesepakatan yang harus disepakati secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas biasanya diterapkannya sama gurunya. Prinsip-prinsip kelas itu tuh harus apa aja. Tapi kalau kesepakatan harus kesepakatan bersama anak murid dan gurunya. Tepuk tangan untuk Bu Marwah, hebat sekali Bu Marwah. Guru kelas 4 di SDN Kebon 05 ini sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Oke, benar. Keyakinan kelas itu yang kita yakini dari diri sendiri. Dan itu sifatnya jangka panjang. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan yang kita yakini untuk hari ini. Nah, itu bisa berubah seiring waktu dan sesuai situasi dan kondisi. Oke, di sini ada gambar lingkaran, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Mereka saling bersenambungan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat. Nah, lanjut dari peraturan tersebut kita buat nilai kebajikan yang dituju daripada sebab-sebabnya kenapa dan lebih baiknya seperti ini. Oke, kalau ada biasanya tuh ada tulisan-tulisan di sekolah-sekolah di papan-papan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya seperti itu. Itu nilai kebajikannya yang dituju adalah sebuah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain atau dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Pada ngomong dilarang, nilai kebajikannya adalah menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Kalau bilang dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju adalah menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, dan sebagainya. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan yang universal, pernyataan yang keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersediakah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu? Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Oke, dokumentasi. Sebentar, ini ada dokumentasinya. Nah, kurang lebih kita buat latar belakang untuk rancangan aksi pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita buat latar belakangnya. Banyaknya murid. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, yang pertama kita observasi dulu. Kelas kita seperti apa sih? Kekurangan kelas kita tuh apa sih? Apa aja sih yang sering terjadi di kelas kita? Nah, setelah kita mengetahui latar belakang, kita buat tujuannya. Tujuannya untuk memerdekakan dan menciptakan pembiasaan positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan, serta memiliki disiplin yang kuat serta motivasi intrinsik. Kalau sudah mempunyai tujuan, kita harus mempunyai tolak ukur agar murid membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas. Jika sudah tolak ukur sudah bisa, sudah punya, lanjut kita ke lini masa yang akan dilakukan. Hukumannya apa, konsekuensinya apa, terus jika dilanggar seperti apa nanti ke depannya. Oke, terus dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata mengenai budaya positif di kelas, dan dukungan rekan sejawat ketika mensosialisasi aksi nyata maupun meminta dukungan dalam melaksanakan aksi nyata. Oke, ini dalam pembuatan keyakinan kelas harus ada kesepakatan yang diyakini sama masing-masing murid. Jadi mungkin masing-masing murid nanti menulis dulu apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin murid mau. Nah, nanti jika sudah dilakukan, kita tempel di depan samping whiteboard Bapak Ibu guru di dalam kelas. Jadi nanti kita buat setiap kelas, kita buat keyakinan kelasnya masing-masing, membuat tujuan dan nanti ada konsekuensi jika dilanggar. Oke, lanjut terakhir ke segitiga restitusi. Oke, ini segitiga restitusi ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita sebagai guru dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin sering anak-anak lakukan. Bagaimana cara mencari jalan keluarnya agar anak tersebut tidak merasa dirinya itu buruk atau tidak merasa anak itu dikucilkan. Kita harus tetap ada sebuah kata yang saya dapat, daripada menghukum lebih baik memotivasi. Jadi hukuman itu sifatnya yang seperti ada di tabel sebelumnya. Hukuman itu bisa membuat orang trauma dan bisa diingatnya sampai akhir hidupnya, mungkin bisa diingat terus. Mungkin Bapak Ibu pernah waktu dulu masih kecil dihukum sama gurunya, sampai saat ini tuh masih terngiang-ngiang, oh iya dulu pernah dihukum seperti ini gitu. Nah, jadi di segitiga restitusi ini kita diajarkan bagaimana caranya mencari jalan keluar, mencari sebuah permasalahan, mencari sebuah kasus yang anak itu sendiri tidak merasa dirinya dihukum, tidak merasa dirinya itu trauma. Oke, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur daripada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi ini dia ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika anak mempunyai masalah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti ketika kita mendapatkan murid yang bermasalah atau yang sedang ada trouble, kamu bisa menanyakan sesuatu seperti ini. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pasti kita stabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin saya juga pernah, Pak Dipa juga dulu pernah begini, Pak Dipa juga dulu pernah begitu. Jadi untuk menstabilkan identitas, kita juga harus punya pengakuan agar murid itu mau berkata jujur. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam segitiga restitusi ini seperti ini. Untuk penerapannya ada tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa berkata sama murid ketika ada masalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini kok. Yang kelima, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak kok merasa seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Pembuka awal dari pemecahan masalah pada anak-anak yang mungkin sedang punya trouble. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya, setelah tahapan yang sudah kita lakukan untuk menstabilkan identitas, kita langsung validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu. Terus yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Itu untuk validasi setiap kesalahan. Mungkin dari anak, kita nggak harus menjudge dia langsung, menghukum dia langsung, memberi konsekuensi dia langsung. Kita memberi tahapan dan demi tahapan. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Setelah rentetan yang sudah kita jalani, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, bisa kita masukkan ke menanyakan keyakinan. Kamu tahu itu salah. Terus kan kita sudah punya kesepakatan seperti ini, kenapa kamu langgar? Apa kita tanya-tanya seperti itu untuk mencari jalan keluarnya.
di sini sudah selesai. Sini ada video mungkin. Ini salah satu tugas, mungkin belum sempurna saya menerapkan tentang segitiga restitusi ini, tapi sedikit banyaknya saya mengaplikasikannya di demonstrasi konseptual kemarin. Oke, kasusnya anak ini ngobrol saat temannya melakukan presentasi di depan kelas. Oke. Kita lihat. Mari Mas kelas 7A. Selamat pagi, apa kabar? Mari Mas kelas 7A, kita saat bintang presentasi tadi kamu mengingatkan berdua ngobrol. Kenapa kan bisa ngobrol? Ada hubungan Pak, ada bicara ngobrol Pak. Kamu jadi ikut-ikutan gitu. Ya Pak, saya berdua mati mau bicara ngobrol Pak. Bener Madon, itu. Jadi sebenarnya saat Mas sedang presentasi, apa boleh kita ngobrol di belakang? Nggak boleh Pak. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kita memperhatikan Pak. Oh, jadi Ya Pak. terus saya gimana sudah? Harus ada hikmah. Oh, ada teman juga. Jadi setiap siapapun yang sedang berbicara di depan berarti Harus jaga. harus dihargai. Kalian juga harus tenang seperti itu ya. Ya Pak. Oke, kalian kan sudah tahu bahwa berbicara saat teman sedang presentasi itu tidak baik. Nah, kita tanya sama kalian, sebaiknya kalau teman sedang presentasi, apa yang harus kalian lakukan? Dengarkan Pak. Mendengarkan. Lihat. Ini apa lagi? Lihat. Lihat. Lagi lihat, terus apa lagi? Lihat. Kalian tidak ingin mengetahui apa saja yang sudah dipaparkan. Ini juga semuanya. Terus apa lagi? Oh, ada ilmunya berkembang juga. Nah, solusinya yang baik seperti itu. Jadi ketika siapapun yang berada di depan, melakukanlah dan dengan sebaik-baik. Anak-anak ya, mau bilang lagi tidak? Semoga kalian menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang sukses untuk menghasilkan kalian dan semoga cita-cita kalian tercapai anak-anak ya. Nah, sudah untuk sampai di sini, nanti kalian langsung pulang aja, oke? Oke, itu sedikit kasus dan saya menerapkan tentang segitiga restitusi pada kasus tersebut. Anak berusaha untuk bisa tetap jujur, terus mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah di penghujung akhir saya presentasi tentang diseminasi selama saya belajar, selama mengikuti pelatihan menjadi guru penggerak. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Kita merefleksikan dari awal sampai akhir. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau merefleksikan dirinya dari materi tersebut. Siapa yang
bersedia merefleksikan dirinya dari kegiatan diseminasi yang saya buat ini? Oh iya, Pak Cipta, silakan. Ya, baik. Iya, kalau tadi melihat dari presentasinya ada dua hal penting yang memang dalam sebuah kelas, yaitu yang pertama kesepakatan kelas, yang keduanya keyakinan kelas. Dua-duanya itu ketika kita ingin membuat kelas itu kondusif, terus lebih tertib, lebih teratur, anak-anak mau mengikuti apa yang kita sampaikan, itu kesepakatan dan keyakinan kelas menjadi fondasi penting yang dipahami anak-anak, yang anak-anak mengerti secara aturan maupun konsekuensi yang terjadi jika dia melanggar. Jadi dua hal itu yang penting untuk kelas. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau merefleksikan atas apa yang saya presentasikan hari ini? Dari Wida. Terima kasih. Meskipun saya ngantuk, ya saya coba lah. Dari diseminasi Pak Dipa tadi bagus sekali, jadi bisa membuat kita lebih tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tidak menghukum, itu yang jelas gitu kan. Nah, mungkin yang saya garis bawahi itu karena masih banyak guru-guru yang menyelesaikan masalah dengan cara menghukum. Karena kalau menghukum itu, ya pada saat itu dia kapok, tapi akan diulangi lagi. Seperti itu mungkin Pak dibayar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ida. Keren sekali ya. Bu Irma, mau? Ya, menambahkan sedikit. Kadang secara teori kita bisa menerapkan begini, tapi di lapangan sangat susah sekali. Nah, ada suatu permasalahan mungkin di posisi ini bisa kita terapkan teori yang ini. Kemudian ada lagi di posisi lain nggak bisa diterapkan. Nah, solusinya itu bagaimana ya teman-teman? Makasih Pak Dipa. Terima kasih Bu Irma. Tepuk tangan untuk pertanyaan Bu Irma. Oke, ini juga mungkin kemarin saya saat Loka Karya 2 ada yang bertanya, Pak, setiap kejadian atau masalah yang anak buat itu kan berbeda-beda. Itu sudah pasti. Apakah penerapan tentang segitiga restitusi ini itu sangat efektif untuk menyelesaikan masalah? Oke, kemarin saya dapat jawaban dari pengajar praktik dari Bu Esme dari sekolah SMP 59. Dia menjawab kurang lebih seperti ini. Tergantung masalahnya. Kita fleksibel, katanya. Kita harus fleksibel sebagai guru. Jika jadi itu ada tingkatannya dari baik, sedang, baru ketika emang masalah tersebut tidak bisa kita selesaikan, baru kita boleh pakai hukuman. Nah, itu kan tadi ada tahapnya. Kalau misalkan tadi tahapnya konsekuensi itu normal, restitusi sudah tidak mempan, perubahan sikap baik atau positif tidak mempan, terus dikasih konsekuensi tidak mempan, berarti apa yang harus kita lakukan? Hukum. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu jadi kita membuat atau melihat kasus tersebut itu tidak langsung ke poin pentingnya. Jadi harus bertahap dulu. Kita kasih restitusi tidak mempan, konsekuensi juga tidak mempan, tidak apa-apa. Jalan satu-satunya hukum, nggak masalah. Seperti itu Bu Irma. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau melanjutkan
pertanyaan atau ingin merefleksikan diri? Ya, Pak Dipa, memang kalau menurut saya untuk beberapa kondisi benar ya yang Pak Dipa tadi sampaikan. Untuk hukuman itu kita juga melihat situasi yang berlangsung gitu. Berdasarkan pengalaman saya, sudah beberapa kali diarahkan anak ini tidak berubah. Kita pun bisa memilih hukuman yang itu sifatnya itu mendidik, tidak menghakimi atau membuat anak menjadi trauma gitu. Saya ada sedikit pengalaman dan itu menurut saya hukuman itu cukup efektif tapi membuat jerah. Jadi pernah saya ada anak murid itu dia rambutnya itu diurai ya. Nah untuk peraturan itu anak itu rambut diurai itu kan tidak rapi. Saya bilang kamu tolong rambutnya diikat. Itu sudah berkali-kali dia tidak menghiraukan. Nah suatu ketika tuh saya cuma menarik ujung rambutnya saja sebagai bentuk teguran. Untuk selanjutnya anak itu diikat rambutnya gitu. Dan menurut saya itu adalah hukuman yang mendidik, tidak membuat trauma tapi membuat jerah. Terima kasih Miss Fia, tepuk tangan untuk Miss Fia. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu tentang diseminasi yang telah saya buat? Mungkin sudah di penghujung. Jika ada yang ingin ditambahkan, nanti kita buat forum secara pribadi bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang yang pertama itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingat, setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus bisa membawa anak tersebut ke arah yang tepat sasaran. Dan kita jangan menghukum. Dan sebagai guru milenial sekarang, pesan mungkin sedikit pesan saya, kita juga harus belajar terus. Sebagai guru bukan hanya kita memberikan ilmu, tapi bagaimana caranya kita memberikan wawasan untuk anak didik kita semua menjadi anak-anak yang hebat di masa depan nanti. Oke, sudah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru atas komunikasi suaranya, aktif dalam kegiatan presentasi ini. Mungkin dari saya banyak sekali kekurangan. Saya terus evaluasi diri. Semoga juga saya menjadi orang yang lebih baik untuk diri saya sendiri, lebih baik untuk menjaga nama baik sekolah, baik juga untuk menjadi guru untuk anak-anak di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa menjadi terus berprestasi di bidang manapun dan bisa berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Oke, semangat untuk kita semua sebagai guru. Semangat pagi. Oke, terima kasih.